Ya. Pemerintah Arab Saudi bersikeras tak mau menerima lagi jemaah dari Indonesia yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah. Apakah sekedar masalah COVID-19 atau masalah lainnya? Yang jelas, karena belum bayar biaya akomodasi calon jemaah haji. Maunya hutang dulu, bayar belakangan aja. Kerajaan Arab Saudi tidak mau. Berarti memang benar dana jemaah haji diduga dipakai 2 tahun lalu. Jokowi ternyata sudah pakai 38,5 triliun rupiah dana haji. Jemaah tak diberitahu. Dana haji itu dana pribadi-pribadi. Pemerintah hanya mengamankan, bukan memiliki. Maka siapa yang berani menandatangani peminjaman dana haji, maka dia menanggung dosa yang luar biasa. Kenapa? Karena itu hak pribadi. Dia hanya meminjam itu kalau bukan langsung kepada orangnya, dengan walinya. Boleh masuk Saudi Arabia untuk berhaji, kita tidak masuk di dalamnya. Kebayang nggak dalam sejarah peradaban Indonesia, negara yang mayoritas Islam terbanyak di Indonesia, tapi tidak bisa menjalankan ibadah haji. Itu bukan masalah kecil. Memang itu luar biasa, Gen. Kita dilarang bukan hanya karena COVID, ya, tapi ada tagihan-tagihan yang harus dibayar, pemerintah Indonesia belum bayar. Sebetulnya ini sudah luar biasa. Saya tadi pagi baca berita, kaget saya. 95% dana penjaminan nasabah di LPS dibelikan obligasi pemerintah. Wah, bahaya banget. Karena waktu krisis, bank-bank papan menengah pasti kesulitan likuiditas karena nasabah pindah ke bank yang lebih bonafit. ya. Nah, kalau nanti ada banks yang kolaps, ya, yang rontok, ternyata dana jaminannya udah habis. Waduh, ini pengelolaan negara super amburadul. Pilihannya pasti cetak uang ya? Ya, pilihannya cetak uang. Sudah kalau itu. Sudah diam-diam. Iya, kan Ya, sudah jadi ada burden sharing. Luar biasa. Dana haji ditilep, dipakai buat infrastruktur. Iya. Kemudian dana LPS juga sama, iya kan? Dan ini cepat atau lambat akhirnya nanti akan jadi masalah. Iya. Dan yang kedua itu nggak amanah yang paling penting. Calon jamaah haji tidak memberikan mandat untuk itu dikelola, tapi daftar haji. Maka di dalam permohonan kita, uang itu harus dikembalikan semua. Menurut kami ini adalah pelanggaran konstitusional terhadap hak konstitusional calon jamaah haji itu sendiri. Diam-diam Mukidi makai dana haji 38,5 triliun. Lihatlah kesewenangan mereka pada rakyat kecil. Dana haji pun hangus diembat mereka. Aneh gitu, ajaran khilafah, ajaran Islam itu dipersekusi, pengajian dibubarin gitu kan. Ketika bicara tentang duit, cepet banget kalian tuh ngomongnya. Duit, giliran agama dilarang-larang, dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya kaum muslimin, umat Islam, para habaib. Tapi giliran duitnya cepet banget gitu. Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Kita harus terus kawal dana haji ini hingga tetes darah penghabisan. Takbir, Allahu Akbar. Itu kan uang orang, bukan uang pemerintah itu. Uang siapa itu? Uang umat yang punya uang untuk haji itu. Dititipkan ke pemerintah, dititip. Kalau yang dititipin juga cuma memakai keluar dari aturan, itu ada hukumnya dalam KUHP, di penjara itu. Menyelewengkan uang titipan. Langsung penjara itu. Lain kalau penipuan belum. Kalau uang titipan diselewengkan itu penipuan, langsung itu KUHP penjara. Kalau uang pinjaman nggak bayar, itu perdata. Carut marut ibadah haji di tengah pandemi COVID-19 ini. Carut marut gitu. Jadi inilah untuk kesekian kalinya bukti rezim represif gitu. Rezim represif, otoriter. Inilah bukti rezim diktator, rezim represif gitu. Takbir. Bagaimana jadinya kalau gini? Kami MUI hanya bisa ngomong, menghimbau, memberi tausiah. Paling besar, paling keras, memberi fatwa. Kalau MUI saja tidak didengar, apalagi kalian ini. Paham? Kita harus menyuarakan dengan keras bahwa dana haji nggak bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur, nggak bisa. Dana haji dikelola untuk kemudahan orang berangkat pergi haji. Dana